kepada tutor dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dengan NIM 04483036. Sekarang kita memasuki tugas 3 basis data. Dan tugas 3 ini adalah kelanjutan dari tugas 2 basis data yang mewajibkan saya untuk mengerjakan IR di rumah sakit ke dalam basis data MySkill dengan menggunakan aplikasi SAMP. Dan jika ada yang merasa bingung seperti apa tugas basis data tersebut, saya akan meletakkan tautannya di kanan atas. Nanti bisa tutor dan teman-teman sekalian untuk mengklik pada tautan di kanan atas. Nah, sekarang di tugas 3 basis data ini, saya diminta untuk melakukan praktikum transaksi, yang berarti transaksi dari tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Kemudian, saya diminta untuk mengerjakan praktikum basis data terdistribusi. Mengenai basis data terdistribusi ini, dibutuhkan minimal 2 buah sistem operasi supaya proses aplikasi berjalan dengan baik. Dan karenanya, untuk praktikum ini, saya akan melakukan juga pemasangan virtual box. Jadinya di sini saya buat dulu tanda panahnya. Saya akan melakukan dahulu pemasangan virtual box atau instalasi virtual box, dan kemudian kedua saya akan lanjutkan dengan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu. Jadinya di sini pertama-tama saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana saya melakukan praktikum transaksi dari tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Kemudian saya akan melakukan instalasi virtual box yang dilanjutkan dengan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu, dan kemudian saya baru akan mengerjakan praktikum basis data terdistribusi. Untuk lebih jelasnya, tutor dan teman-teman sekalian dapat melihat pada video berikut. Panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi adalah rujukan saya untuk mengerjakan tugas 3 basis data. Berikut dapat tutor dan teman-teman lihat panduan tersebut. Pertama-tama kita aktifkan dahulu SAMP Control Panel, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya, kemudian kita buka localhost phpMyAdmin. Di sini saya akan membuka basis data rumah sakit, dan kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa kita perlu mengecek apakah MySQL kita mendukung salah satu storage engine kita. Yang berarti di sini setelah kita mengklik basis data rumah sakit, kita perlu mengetahui apakah tabel-tabelnya ada InnoDB, dan kita di sini bisa melihat ada InnoDB-nya sehingga kita bisa melakukan transaksi. Untuk tabel pasien, saya sudah memasukkan beberapa contoh data, dan di sini bisa kita lihat bersama ada Nina Marina dan Adi Kusnadi. Oke, di sini saya agak salah di jenis kelamin, harusnya Nina Marina 2 dan Adi Kusnadi 1, atau ya vice versa, sama saja. Dan di sini saya akan memberikan contoh untuk melakukan penambahan data dahulu sebelum kita masuk ke pembuatan transaksi. Di sini saya menggunakan insert, dan kemudian ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin akan saya ganti values-nya. Oke, di sini yang penting keisi aja dahulu, tidak usah terlalu dipikir. Tadi kan sudah ada 1 sama 2 untuk ID pasien, sekarang saya memasukkan 3. Untuk value-nya kita masukkan 3 saja, undefined, sudah ada 1 dan 2. Sekarang 3. Ya, sudah berhasil saya tambahkan, dan kita akan melihat di basis data pasien apakah sudah masuk. Ya, di sini sudah masuk ya, Armando Pramaswari, Jalan Medan Raya 1, dan jenis kelaminnya 3. Sekarang kita akan mencoba melakukan transaksi, dan kita masuk dahulu ke database rumah sakit, kemudian kita masuk ke rutin. Dan di rutin di sini kita membuat create new routine, kita namakan transaksi 1 tanpa spasi. Untuk parameternya kita hapus saja.
benar sesuai dengan panduan pada BMP. Di sini kita mulai dengan begin, kemudian start transaction, kemudian insert into patient, masukkan tadi ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan kemudian kita masukkan values-nya. Untuk values di sini saya masukkan kode baru tadi sudah 1, 2, dan 3. Sekarang kita masukkan 4. Nah, pasien juga nama baru, alamatnya baru, dan jenis kelaminnya saya akan memasukkan pria aja. Berarti 1 deh. Di sini saya belum melakukan commit, saya di sini hanya select from pasien dan kemudian end. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaannya jika kita tidak melakukan commit dan kemudian melakukan commit. Saya akan menunjukkan perbedaannya setelah ini. Kita kirim. Nah, sudah ini ya, rutin transaksi 1 sudah dibuat dan kita akan mengecek di MySQL. Kita call. Kita okekan saja dahulu, belum eksekusi. Dan di sini kita melakukan call transaksi 1. Kita kirim dan kita bisa melihat bahwa sudah muncul transaksi 1 di sini. Jaka Tingkir, Jalan Bukit Menora 1, nomor 1, jenis kelaminnya 1. Sekarang kita akan melihat di struktur apakah sudah muncul atau belum jika kita tidak melakukan commit. Kita cek di database pasien dan harusnya tidak ada. Ya, seperti yang sudah bisa kita lihat bersama, baru 1, 2, 3, Nina, Adi, dan Armando. Tetapi Jaka Tingkir belum ada. Supaya ada, kita harus melakukan commit terlebih dahulu. Dan supaya bisa melakukan commit, kita masuk dahulu ke database rumah sakit, kita kemudian melakukan revisi di rutin. Di sini saya akan menambahkan commit di data sebelumnya dan saya tambahkan setelah select from pasien. Di sini saya mau masukkan perintah commit dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana perbedaannya. Kita eksekusi saja langsung, jadi tidak usah cek via MySQL. Ini udah masuk dan kita akan langsung mengecek ke struktur. Karena tadi kita udah eksekusi, kita tidak perlu cek lagi via MySQL. Di struktur, di pasien, dan kita bisa lihat datanya sudah masuk ya, ada Jaka Tingkir.